Oke, kali ini kita sedang berada di kebun masyarakat yang kebun sawitnya ditanami dengan varietas PPKS yang ngambi. Jadi untuk luas lahan di kebun ini sekitar kurang lebih 1 hektar dengan kondisi buah seperti ini. Jadi untuk varietas PPKS yang ngambi ini terkenal dengan julukannya Big Bunch atau tandan besar. Jadi untuk usia ini masih sekitar 3 tahun lebih saja dengan ketinggian kurang lebih 1 meter. Ini jadi usia baru 3 tahun lebih, belum menginjak ke 4 tahun. Jadi ini masih memasuki TM1, namun buahnya sudah besar-besar. Jadi untuk kondisi kebun ini kita lihat sepertinya sudah layak untuk dilakukan pemruningan karena sudah terlihat sangganya sudah terlalu banyak, dan ini membuat lokasi menjadi sinar matahari kurang bisa masuk ke dalam areal kebun ini. Jadi ini terlihat nih PPKS yang ngambil ini dengan ciri khas tandan besar dan pelepah panjang. Jadi ini usia 3 tahun saja. Untuk kondisi pelepah dia sudah berjumpa. Untuk jarak tanam sepertinya ini 9 meter nih, kurang dari 9 meter sepertinya. Dengan jarak ini pohon ini ke pohon ini. Jadi untuk luasan lahan 1 hektar ini dilakukan pemanenan rotasi per 2 minggu sekali. Jadi hasil yang didapat dari kebun ini saya sudah tanyakan kepada pemanen. Untuk pusingan kemarin dapatnya 800 kilo di TM1. Jadi ini pernah menghasilkan 1 ton 200 dalam 1 hektar ini di TM1. Jadi kalau untuk PPKS yang ngambil ini memang terkenal dengan tandannya yang besar. Jadi kalau di TM1 pun dia sudah produksinya sudah tinggi karena tandannya yang ukurannya besar. Ini kita lihat nih sudah sangga berapa nih, 1, 2, 3, 4. Sudah bisa dikurangi sekitar 2 pelepah ini. Jadi untuk kondisi batang ini sangat besar nih, terbilang subur. Daunnya juga hijau. Nah, jadi seperti ini contoh daun yang terserang jamur atau alga atau lumut yang tumbuh di atas permukaan daun. Jadi seperti ini dia. Jadi ini bedanya ini, kalau jika dia terserang lumut atau alga, dia sebaliknya akan terlihat hijau. Nah, ini terlihat bintik-bintik. Nah, yang dia tembus seperti ini maka menandakan ini kekurangan unsur kalium. Tapi ini lebih keseluruhannya lebih terlihat hijau. Jika kita lihat dari atas, dia terlihat merah. Nah, ini dia lumut atau alga atau jamur. Jadi dia hanya tumbuh di atas permukaan, di bawahnya tidak. Kita lihat pohon berikutnya. Nah, ini. Wah, sangat memuaskan. Ternyata PPKS yang ngambil di TM1. Tandannya sudah besar-besar. Jadi ini kalau untuk perkiraan ini bobot janjang ini sudah sekitar 6 kilo nih. Sudah 6 kilo. Nah, ini ada yang sepertinya sudah masak. Sudah masak. Oh, sudah berondol satu nih. Untuk bentuk berondolannya lumayan besar dan agak bulat. Jadi ini kalau keunggulan dari PPKS yang ngambil ini yaitu tandan yang besar. Jadi kita di panen perdana sudah mendapatkan BJR yang besar. Kita lihat berikutnya. Jadi ini kalau untuk kerapatan sepertinya masih terbilang sangat rapat nih.
karena PPK Siangambi memang memiliki pelepah yang panjang. Jadi untuk SPH dari PPK Siangambi ini untuk per hektarnya dia 136 batang. Jadi untuk jarak tanam itu bisa ditanam mungkin 9,5 meter. Atau ada juga yang menganjurkan 10 meter, 10,3. Tapi untuk petani kita biasanya umumnya melakukan pemancangan dengan jarak 9 meter atau 8 meter untuk kebanyakan petani. Jadi untuk petani itu biasanya pemancangan itu tidak merujukkan dari varietas yang akan ditanam, namun dia berdasarkan lokasi. Jadi karena lokasinya berbukit bergelombang, biasanya lebih berdasarkan kondisi lahan. Jadi jika lahannya rata bisa ditanam dengan 9x9, namun jika bergelombang malah ditanam dengan jarak 8x8. Ini buahnya sangat padat, bersusun, meningkat. Nih, PPKS Siangambi. Aduh. Ini masih TM1 ya. Usianya 3 tahun lebih mungkin. Udah 3,5 tahun mungkin lah ini untuk usianya. Jadi ini kondisi lahannya bergelombang. Kita pun sulit untuk mencari jalannya nih karena pelepahnya sangat rapat. Kita lihat berikutnya. Nah, itu juga penuh dengan buah itu. Namun payah kita menuju ke bawahnya. Tuh terlihat. Jadi untuk kebanyakan petani di sekitar sini, di tempat saya tinggal, tepatnya di Kabupaten Langkat, Bahorok, Sumatera Utara, itu masih untuk para petani masih minim pengetahuannya tentang bibit unggul. Jadi untuk contoh-contoh kebun yang menggunakan bibit unggul itu masih jarang dijumpai. Jadi kebanyakan di sini para petani masih menggunakan bibit abal-abal yang berpatokan menurut pendapat mereka, yaitu untuk petani itu hanya memerlukan bobot atau tandan yang berat, yaitu yang dimiliki oleh buah dura. Jadi hanya memikirkan berat tandan saja, namun tidak memikirkan untuk hasil dari per tahunnya. Memang kalau untuk bibit abal-abal itu untuk bobot tandan memang sangat berat, namun untuk jumlah buah itu sangat sedikit. Jadi untuk panen kita keberlanjutannya itu sangat sebentar. Mungkin 3 bulan atau 4 bulan saja. Selebihnya buah sudah berkurang, sudah kosong. Nah, kita akan menunggunya lagi hingga 1 tahun baru buah itu akan muncul. Beda dengan bibit unggul yang dia terus-menerus mengeluarkan buah. Apalagi perawatannya maksimal, dia akan produksinya akan sangat stabil, sangat banyak. Jadi dia tetap dijumpai bunga jantan, namun lebih banyak dari jumlah buah bunga betina nih. Jadi ini buahnya sini belum masak, ini sudah timbul lagi. Jadi untuk varietas PPKS Siangambi ini sudah pernah ditemukan di kebun Bang Sunjana MS yang per tahunnya bisa mengeluarkan 46 ton per hektar per tahun. Sangat luar biasa PPKS Siangambi ini. 46 ton di lahan Bang Sunjana MS. PPKS Siangambi. Jadi untuk rata-rata produksi
PPKS yang Ngambi ini di kisaran 36 ton untuk perawatan yang maksimal. Tapi untuk kalangan petani mungkin yang perawatannya ala kadarnya mungkin masih di kisaran 28 ton per hektar per tahun untuk perawatan yang minim. Jadi kalau kita perawatannya maksimal mungkin ini bisa sampai 33 sampai 36 ton. Jadi ini untuk keterangannya memang potensinya bisa mencapai 40 ton. Tapi untuk kalangan petani ya mungkin disesuaikan dengan perawatan juga. Jadi kalau kita mau mencapai produksi yang tinggi, maka kita harus melakukan pemupukan yang rutin dan intensif. Nih jadi nih buahnya bersusun besar-besar, padat. Tuh terlihat sekelilingnya penuh dengan buah. Jadi alhamdulillah saya juga sudah menanam varietas yang Ngambi ini untuk di lahan saya, namun untuk usia tanam baru berkisaran 3 bulan saja. Jadi belum produksinya belum ada, belum bisa merasakan hasil dari PPKS yang Ngambi. Nah ini untuk kondisi yang kurang buah. Namun ini kurang buah, namun jumlahnya masih banyak tuh. 1, 2, itu bakal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, masih terdapat 8 tandan. Ini dalam kondisi pohon yang terlihat masih kecil. Mungkin ini berpengaruh karena di sebelahnya ada batang besar ini bekas tunggul. Jadi penyerapan unsur haranya dia agak terganggu. Kita lihat ke pohon berikutnya. Nah ini pohon yang di dekat gubuk. Ini gubuk. Nah jadi untuk penjelasannya ataupun apa saya kurang tahu kenapa pohon yang di kisaran gubuk atau tempat kita berteduh itu selalu lebih tinggi dan lebih besar pohonnya. Nah ini contohnya. Ini pohon yang berada di samping gubuk. Dia selalu lebih besar. Bukan hanya ini saja, mungkin di tempat lain saya perhatikan seperti itu. Untuk pohon yang berada di mungkin bisa di dekat rumah atau di dekat gubuk, dekat saung, itu pohonnya lebih gemuk, lebih gede. Mungkin itu karena faktor apa saya juga kurang tahu. Jadi ini sepertinya baru saja dilakukan pemanen dengan jumlah tandan banyak nih. Nih 1, 2, 3, 4. Jadi sepertinya nih bersusun ini. Keliling. Tuh kita lihat ini. Penuh dengan buah. Nah ini kalau kita hitung mungkin dari sebelah sini saja terlihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kita bisa menghitung dari sebelah sini terlihat ada 13 tandan. Mungkin kalau di sebelah sana ada 10, sudah 23 tandan jumlahnya ini. Satu batang ini 23 tandan. Dengan kondisi pohon yang batang yang sangat besar. Jadi ini usia pohonnya baru 3 tahun lebih. Masih terhitung TM1. Jadi untuk kita yang ingin menanam varietas PPKS yang Ngambi ini jangan ragu. Karena untuk performa ini sangat memuaskan. Jadi ini PPKS yang Ngambi ini turunan pertama. Dia ini turunan dari Marihat. Ketika Marihat itu sudah tidak diproduksi lagi, maka dikeluarkan varietas PPKS yang Ngambi dengan karakteristik buah tandan yang besar, dengan pelepah yang panjang, ukuran pelepah yang panjang. Jadi ketika Marihat itu di stop produksinya, maka dikeluarkanlah oleh PPKS ini PPKS yang Ngambi. Jadi untuk keterangannya, informasi yang saya dapat kenapa
varietas Marihat itu tidak dikeluarkan lagi karena tidak memenuhi standar. Jadi standarnya itu untuk buah dura itu dia melebihi. Dia masih banyak dijumpai buah dura untuk varietas Marihat. Jadi produksi dari CPU-nya dia berkurang karena kontaminasi buah dura yang banyak. Itulah makanya alasannya kenapa tidak diproduksi lagi. Digantikanlah varietas itu dengan yang Ngambi. Baru sekarang turunannya ada lagi 239, lalu bawahnya lagi ada 718. Ini buahnya PPKS yang Ngambi. Jadi ini video ini bisa sebagai referensi untuk kita-kita yang ingin menanam varietas PPKS yang Ngambi. Mungkin yang sebelah sana sedikit semak, kita tidak usah kesana kesini aja. Jadi PPKS yang Ngambi ini beginilah kondisinya di lahan masyarakat. Di lahan masyarakat untuk varietas yang Ngambi ini memang terbilang gacor. Jumlah buahnya banyak dan besar-besar. Jumlah tandannya sangat banyak. Jadi untuk para petani, saya sarankan untuk selalu menggunakan bahan tanam yang unggul. Gunakanlah varietas yang unggul. Kita cari dari balai benih yang resmi, baru kita tanam untuk di lahan kita. Jangan pernah berpikir kalau semua bibit itu sama. Tergantung perawatannya. Nah, itu adalah persepsi yang keliru. Jika semua bibit itu sama, kenapa ada banyak varietas dikeluarkan? Kenapa perusahaan itu menanam dengan varietas yang berbeda-beda? Nah, itu karena memiliki sifat dan karakter yang berbeda-beda juga, tergantung dari lahan yang cocok untuk ditanami. Jadi kalau untuk gambut, kita cocoknya varietas apa? Mungkin dampi, nah kita tanam dampi. Nah, begitu seterusnya. Jadi kalau bibit itu semua sama, nah mungkin nggak akan ada balai benih. Kita cari aja semua itu leles di mana-mana. Ada bibit sawit, kita cabut, kita tanam. Tapi faktanya memang bibit itu berbeda, tergantung dari karakteristiknya masing-masing dari faktor genetik. Nih, ada 5 nih, satu batangnya ada 5 tandan. Memang terlihat ada bunga jantan. Jadi kalau untuk PPKS yang Ngambi ini seperti ini dia. Dia untuk buah besar itu biasanya memiliki bunga jantan. Nah, ini pohonnya nih sepertinya nih tandannya sedikit berbeda nih. Lonjong. Tapi keliling banyak. Nah, jadi saran saya tetap gunakan bahan tanam yang unggul, gunakan varietas unggul untuk kita tanam di kebun kita. Jadi untuk pengalaman saya, bibit abal-abal itu sangat merugikan. Produksi tidak maksimal, untuk biaya perawatan sama saja. Dikala harga sawit sangat mahal, produksinya sangat rendah. Jadi kita merugi. Kita lihat tuh yang di seberang paret. Jadi untuk keadaan tanaman kelapa sawit yang berada di terbilang rawa atau kandungan air yang sangat banyak menggenang, dia akan seperti ini. Pertumbuhannya terganggu karena kandungan air nih. Seharusnya ini di coupling, jadi dia airnya tidak menggenang di situ.
baru dia akan tumbuh normal. Nah, ini di TM1 PPKS yang ngambi. Oke, ini sepertinya durasi kita sudah sampai 20 menit nih, sudah terlalu panjang juga pembahasannya. Mungkin lain kali akan kita bahas kembali untuk kondisi lahan ini ketika sudah di pruning, sudah masuk ke TM3, bagaimana performanya. Kan saya terus update perkembangannya. Nah, untuk video kali ini saya sudahi. Semoga bermanfaat bagi kita para petani. Saya ucapkan terima kasih.